Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada pertemuan kali ini anak-anak kita akan mempelajari materi tentang konsep matriks. Konsep matriks, sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Di dalam materi konsep matriks ini ada terdiri dari 5 subpokok bahasan ya. Yang pertama adalah definisi matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga kesamaan dua matriks, yang keempat operasi pada matriks, dan yang kelima adalah determinan dan inverse matriks. Untuk poin 1 sampai 3 ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sedangkan poin 4 dan 5 ya ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini, untuk konsep matriks hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menentukan entry pada matriks. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis matriks. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian masalah kesamaan dua matriks. Kita masuk ke materi yang pertama, definisi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Ya, anak-anak, ini adalah bentuk umum dari suatu matriks. Jadi matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital ya. Sedangkan elemen atau entry pada matriks ini dilambangkan dengan huruf kecil. Di sini ada entry-entrynya ya, atau elemen-elemennya. Yang mendatar namanya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya adalah baris ke M. Sedangkan yang tegak ini adalah kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya hingga kolom ke N. Di sini ada lambang M kali N, berarti M ini menunjukkan banyak dari barisnya, sedangkan N menunjukkan banyak kolom matriks A. Sedangkan di sini ya ada simbol A, IJ, berarti adalah entry matriks yang terletak pada kolom baris ke I dan kolom ke J ya. Jadi I yang pertama menunjukkan barisnya, baris ke I, J menunjukkan kolom ke J. Ini contohnya, misalkan ada matriks A, kita bisa melihat berapa ordo matriks A. Berarti ini barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Maka bisa ditulis nanti ordo dari matriks A. Ordo dari matriks A ini ya. Matriks A ini berukuran barisnya 3, kolomnya 3. Ini ordonya adalah 3 kali 3. Di sini sebutkan entry yang terletak pada baris kedua. Ini baris pertama, baris kedua. Ini baris kedua. Berarti ini baris keduanya, yaitu entry-nya 18, 16, 8. Entry matriks yang terletak pada kolom ketiga. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom ketiga itu adalah 14, 8, 7, 17. Baris ketiga dan kolom ke-1. Berarti baris ketiga, kita cari dulu baris ketiga. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolom ke-1, berarti di sini ya. Ini adalah 22. Jadi kalau kita tulis A31, berarti
entry pada matriks A yang terletak pada baris ketiga dan kolom ke-1. Itu adalah 22. Selanjutnya baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 berarti ini adalah baris ke-1. Kolom ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini adalah 14. Kalau dituliskan berarti A13. Baris pertama baris pertama kolom ketiga 1 2 3. Itu adalah 14. Sekarang kalau ada pertanyaan misalkan A22, entry baris kedua, kolom kedua, baris kedua berarti ini kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua berarti 16. Nah. Sekarang misalkan lagi terakhir baris ke 2, 3. Baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, baris pertama, baris kedua berarti ini ya. Kolom ketiga 1, 2, 3. Itu adalah 8. Itu adalah tentang entry matriks dan pengertian dari matriks. Sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks. Jadi anak-anak, matriks itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah disebut dengan matriks baris. Ini adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Jadi matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya ini ya. Nah, ini barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Sehingga di sini matriks T ini ordonya 1 kali 4. Selanjutnya adalah matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Berarti matriks yang hanya terdiri dari satu kolom ya. Ini barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ada 1. Sehingga ordo matriks T ini adalah 3 kali 1. Kemudian ada lagi matriks persegi panjang. Apa itu matriks persegi panjang? Berarti matriks yang ukuran baris dan kolomnya tidak sama. Atau bisa kita lihat bentuknya seperti persegi panjang ya. Di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Sehingga di sini matriks T ordonya 2 kali 3. Ada lagi jenis matriks yang namanya matriks persegi. Kalau matriks persegi berarti banyak baris sama juga dengan banyak kolomnya. Di sini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, sehingga dikatakan ordonya 2 kali 2. Anak-anak, untuk matriks persegi kita juga bisa membuat. Misalnya kita mau membuat ukuran matriks yang persegi 3 kali 3. Nah, kalian tinggal buat saja di sini ya. Misalkan ukuran matriks A 3 kali 3. Nah, kita buat sini. Misalkan 1, 0, negatif 1, 2, 1, 1, 3, 0, negatif 1. Nah, ini berarti termasuk dari matriks persegi. Karena banyak barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Ini adalah matriks persegi yang berordo 3 kali 3. Sekarang kita lanjutkan, ada istilah matriks segitiga. Nah, apa itu matriks segitiga? Seperti ini contohnya. Jadi matriks persegitiga itu matriks yang elemen di bawah atau di atas diagonal utama. Jadi anak-anak, ini namanya diagonal utama. Ya, ini namanya diagonal utama ini. Nah, jadi yang dari atas ke bawah ini disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama. Jadi matriks yang elemen atau entry di bawah diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Ini disebut juga dengan matriks segitiga. Ini namanya segitiga atas ya. Ini adalah segitiga atas. Atau seperti ini,
di dalam matriks segitiga. Jadi ini diagonal utamanya, ya, ini diagonal utamanya. Diagonal utamanya. Sedangkan entry-entry matriksnya yang di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Ini 0 semua ya, 0 semua. Sedangkan pada diagonal utamanya ini tidak semua bernilai 0 atau tidak ada bernilai 0. Ini dinamakan dengan matriks segitiga, ya. Ini disebut dengan, kalau seperti ini, segitiga bawah. Ini adalah segitiga bawah. Ya, jadi itulah ciri-ciri matriks segitiga, yaitu entry yang ada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Sedangkan ada matriks diagonal. Matriks diagonal berarti matriks yang seluruh entry-nya, ya, atau matriks persegi, ini harus persegi bentuknya. Matriks persegi yang semua entry-nya bernilai 0 kecuali pada diagonal utamanya. Ini adalah matriks diagonal. Jadi diagonal utamanya ini tidak bernilai 0 semua, sedangkan yang lainnya 0 semua. Nah, sekarang ada istilah matriks identitas. Matriks identitas berarti ini adalah matriks diagonal. Ini kan semuanya 0 ya. Ini adalah matriks diagonal seperti ini. Yang diagonal utamanya entry-nya bernilai 1 ya. Seluruh entry pada diagonal utama bernilai 1. Ini dikatakan dengan matriks identitas ukuran 3 kali 3. Kalau kita ingin membuat identitas 2 kali 2 juga bisa. Nah, kita buat ya, identitas 2 kali 2 berarti 1 yang di lainnya sini 0, ini 0. Nah, ini adalah berarti identitas berukuran 2 kali 2. Jadi semuanya selain diagonal utama itu seluruh entry-nya bernilai 0. Nah, sekarang ada lagi yang terakhir yaitu jenis matriks 0. Nah, kalau matriks 0 berarti semua entry matriksnya bernilai 0. Baik matriks persegi ya. Ini matriks persegi ini adalah matriks baris. Atau mau membuat matriks kolom juga bisa. Misalkan kolomnya 3 kali 1 ya. Barisnya ini 0, 0, 0. Itu juga termasuk di dalam matriks 0 anak-anak ya. Jadi matriks 0 berarti seluruh entry-nya bernilai 0. 0, 0, 0. Nah, ini ya. Berarti ini matriks 0 yang ordernya 3 kali 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Itu adalah jenis-jenis matriks ya. Selanjutnya kita ke kesamaan dua matriks. Nah, apa sih dikatakan sama? Sama matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ordonya harus sama. Kemudian yang kedua, setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi misalkan di sini ada elemen pada matriks A, maka sama yang seletak itu bernilai sama. Contohnya seperti ini. Ini ordonya sudah sama ya. Misalkan ini matriks A-nya ya, dituliskan di sini ini adalah matriks A sama dengan matriks B. Kita cek apakah benar sama. Kita lihat ordonya, ini ada barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti ini A ordonya matriksnya bisa ditulis 2 kali 2. Yang B barisnya 2, kolomnya 2. 2 kali 2. Sekarang kita lihat yang seletak. Yang pertama adalah 3. Anak-anak lihat 3 di sini, ini 3 seletak di sini di baris pertama, kolom pertama, di sini juga
akar 9 itu 3. Betul. Di sini di baris kedua, kolom kedua, di baris pertama, kolom kedua 5. Di sini juga baris pertama, kolom kedua itu 5. Selanjutnya ini baris kedua, kolom pertama adalah 7. Di sini juga baris pertama, kolom kedua juga 7. Dan yang terakhir, baris kedua, kolom kedua itu adalah 9. Di matriks B juga sama, baris kedua, kolom kedua juga 3/2 itu 9. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Nah, sekarang di sini ada lagi soal yang berikutnya. Diketahui matriks A dengan seperti ini, ya, matriks X tampilan seperti ini. Syarat apakah yang harus dipenuhi supaya matriks A sama dengan matriks X? Jelaskan. Berarti yang pertama, anak-anak sudah tahu jawabannya ya. Syaratnya berarti ordonya harus sama. Kita bisa jawab di sini. Yang pertama, matriks A berordo barisnya ada berapa? 2, kolomnya ada 3. Matriks X-nya berordo barisnya 2, kolomnya 3. 2 kali 3. Yang kedua, entry yang seletak berarti A sama dengan R ya. Nah, seletak berarti A sama dengan R. B sama dengan S. Seterusnya ya. C sama dengan T. Kemudian D sama dengan U. E sama dengan V. F sama dengan W. Nah, itu adalah syarat baru bisa dikatakan matriks A sama dengan matriks X. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Ini ada soal ya, matriks K seperti ini, matriks L, dan matriks M. Jika M dikurang 2L sama dengan 3K, tentukan nilai-nilai X, Y, Z, dan A. Ya, kita akan menghitung. Yang pertama, berarti kita tulis dulu anak-anak ini ya, soalnya ya, bahwa M dikurang 2L sama dengan 3K. Anak-anak tuliskan dulu matriks M-nya. Kita tulis matriks M-nya 12, 6, 22. Dikurang 2L. L-nya kita tuliskan. L-nya X, 4Y, 2Z. Kemudian 1 ditambah 3A sama dengan 3K. K-nya tulis ini 2X ditambah 1, kemudian 2 ditambah Y, 2 dikurang Z, A ditambah 3 ya. Nah, untuk menjawab, kita jawab dulu dari nilai X dulu ya. Kita cari nilai X-nya. Berarti lihat posisinya yang sama. X itu ada di sini ya, terletak di baris pertama, kolom pertama. Berarti di sini adalah ini ya, baris pertama, kolom pertamanya adalah 12. Kita tulis sini 12 dikurang ini ya. Nah, kita ambil ini 2 dikali X, berarti 2X sama dengan kita ambil ini dikali 3. Berarti 3 dikali 2X ditambah 1. Anak-anak sederhanakan. Ya, ini 3 kali 2X berarti 6X ditambah 3. Nah, kalian sederhanakan. Ini dipindah ruas ke sini ya. Min 2X, min 6X sama dengan 3 min. Ini jadi min 12. Di min 8X sama dengan ini berapa? 3 kurang 12 min 9 ya. X-nya berarti positif 9/8. Ini adalah X-nya ya. X-nya adalah 9/8. Kita cari sekarang nilai Y-nya. Y-nya berarti lihat posisi Y. Ini posisi Y. Nah,
Posisi Y berarti di sini 6 dikurang 2 dikali 4Y ya, 8Y sama dengan 3 dikali 2 ditambah Y. Sederhanakan dulu anak-anak, ini 3 kali 2, 6, 3 kali Y, 3Y. Kalian pindahkan, ini pindahkan menjadi min 3Y sama dengan ini 6 dikurang 6, berarti 0 min 11Y, sehingga Y-nya adalah 0 dibagi min 11 adalah 0. Ini adalah Y-nya. Selanjutnya kita cari nilai Z. Nilai Z, anak-anak lihat dulu Z-nya ada di mana posisinya. Oh, Z-nya ada posisinya di sini ya. Di baris kedua, kolom pertama, berarti di sini ya, baris pertama, kolom kedua, berarti 20, sini 20 dikurang, nah ini 2 kali 2Z, berarti 4Z, sama dengan di sini Z-nya 3 dikali 2 dikurang Z, sederhanakan ini 3 kali 2, 6 dikurang 3Z, 20 dikurang 4Z. Kita pindahkan Z-nya ke kiri, jadi positif 3Z. Ini 6, ini dipindahkan keluar, jadi negatif 20. 6 dikurang negatif 20, negatif 14. Ini min Z ya, min 4 tambah 3. Sehingga Z-nya adalah positif 14, negatif bagi negatif ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai A-nya yang terakhir ya. Kita cari nilai A. Nilai A berarti ada di sini di baris kedua, kolom kedua. Berarti ini ya, kita ambil ya 2. Di 2 dikurang ini 2 dikali ini anak-anak ya, 1 tambah 3. 1 tambah 3A sama dengan ini 3 dikali A tambah 3. A ditambah 3. Kalian hitung, berarti 2. Ini dikalikan dulu. 2 kali 1, min 2. Min 2 kali positif 3A, min 6. Min 6A. Ini kalikan juga. 3A ditambah 3 kali 3, 9. Ini 0 ya. 2 dikurang 2, jadi sisa negatif 6A, ini jadi kurang, jadi 3A sama dengan 9. Kita kurangkan, min 9A sama dengan 9, berarti A-nya 9 ya. 9 dibagi min 9 atau min 9 ya. Sehingga A-nya adalah negatif 1. Nah, ini adalah nilai-nilainya ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai X adalah 9/8, nilai Y-nya 0, Z-nya sama dengan 14, sedangkan nilai A-nya adalah negatif 1. Jadi, untuk mencari kesamaan dua buah matriks, kita tinggal menyamakan entry yang seletak, itu bernilai sama. Demikian penjelasan Ibu untuk materi konsep matriks pada hari ini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi ya, dari definisi matriks, kemudian jenis-jenis matriks, dan yang terakhir tadi kesamaan dua matriks, itu dapat kalian pahami. Terus selanjutnya nanti kalian bisa mencoba mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Pesan Ibu, selama di rumah rajin-rajinlah belajar ya, berdoa, senantiasa membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.